Ya, Indonesia memang kaya akan kekayaan kulinernya. Baik dari Sabang sampai Merauke, pasti punya menu khas tersendiri andalannya. Gak kalah menariknya dengan kota yang saat ini saya datangi, Wonogiri. Apa yang menarik kulinernya dari kota ini? Kita cari tahu yuk. Wonogiri, kota kecil yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Tengah ini mungkin masih jarang dilirik para pecinta kuliner. Meski berada di wilayah pegunungan, kota yang terkenal dengan sebutan Kota Gaplek dan Waduk Gajah Mungkur ini memiliki suhu udara yang panas dan terik. Tapi jangan salah, Wonogiri memiliki beragam kuliner yang bisa memanjakan lidah setiap penikmatnya. Dan tujuan kuliner pertama saya kali ini berada di Jalan Said Johor, tepatnya di Rumah Makan Saraswati. Tempat makannya rame banget ini, Mbak. Ini spesialnya di tempat makan ini apa sih, Mbak? Spesialnya sayur lombok tempe melanding khas Wonogiri, Mbak. Oh, sayur lombok tempe maling khas Wonogiri. Itu yang mana sih, Mbak? Oh, yang ini. Ini bedanya sama sayur lombok yang lain ini apa, Mbak? Karena tempenya terbuat dari melanding, lam toro atau petai Cina. Jadi bukan terbuat dari kedelai. Oh, iya. Berarti saya mau ngerasain ini ya, Mbak. Boleh ya, Mbak? Saya pesan yang ini satu. Makasih, Mbak. Kalau petai sih udah pernah coba, tapi kalau petai Cina rasanya kayak apa ya? Gak usah pakai lama-lama deh. Mending langsung rasain aja seperti apa rasanya. Jadi rasa dari tempe melanding ini emang beda banget. Lebih lembut dan bisa langsung ditelan. Dan ada rasanya sedikit pahit-pahit. Rumah makan ini tak hanya menyediakan sayur dari tempe melanding, ada juga sayur oblok-oblok, lodeh, dan kluban alias urapan. Tapi yang jelas, sayur lombok tempe melanding menjadi incaran para kulineres Wonogiri, termasuk saya ini. Ada rasa pahit-pahitnya sedikit, tapi ada pedesnya. Jadi kalau nggak makan rasanya gimana? Nah, mumpung lagi ada di Wonogiri, gak ada salahnya mencari tahu cara pembuatan kuliner yang memiliki banyak penggemar ini. Bahan-bahannya ternyata cukup sederhana. Ada cabai hijau, garam, gula, bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas, dan perasan santan. Dan yang paling utama tentunya si tempe melanding. Bumbu-bumbu tadi kemudian ditumis hingga wangi, baru dicampur dengan tempe melandingnya. Jangan khawatir untuk masalah harga, karena satu porsi sayur tempe melanding ini hanya Rp6.000. Jadi pastikan untuk merasakan kelezatan sayur khas Wonogiri ini. Perut udah full tank nih, alias kenyang. Tapi sayang banget dong, udah sampai ke Wonogiri gak menjelajahi kota mungkil ini. Sayang juga rasanya jika sampai gak membawa buah tangan yang khas dari Wonogiri. Hei, jangan khawatir, karena saya akan mengajak berburu buah tangan yang udah mulai langka. Namanya sambal cabuk. Yaps, meski cuma sambal, tapi sambal yang satu ini sangat-sangat berbeda dengan sambal kebanyakan. Nah, ini dia nih, wijen yang udah dijemur sinar matahari ini langsung bisa diayak sama Mbak. Kalau orang sini bilang ini namanya di apa, Mbak? Tapen. Ditapen ini untuk menghilangkan kotoran sama kulit-kulit dari wijennya. Nah, ini yang bakal jadi bahan utama dari sambal cabuk. Jika sambal biasanya terbuat dari cabai, sambal cabuk buatan Pak Sarmin berbahan dasar biji wijen. Membuat sambal cabuk melalui proses yang sangat panjang. Maka tak heran, banyak orang yang mulai malas untuk melestarikan penganan satu ini. Biji wijen diayak, digiling hingga halus, dan kemudian dikukus. Setelah 1 jam dikukus, wijen yang matang kemudian dipres menggunakan mesin pres yang masih tradisional untuk mengeluarkan minyak wijen. Setelah halus dan minyak telah dihilangkan, biji wijen kemudian dijemur agar kering. Nah, ini dia nih kunci utama dari membuat sambal cabuk wijen ada di ini nih. Londo namanya. Ini dari batang padi yang dibakar ya, Pak ya. Nah, kalau nggak ada ini nggak bakal jadi karena dia mirip seperti ragi yang membuat fermentasi, bikin cepat matang. Ya, betul.
Di Kabupaten Wonogiri ini hanya beberapa orang saja yang masih menekuni pembuatan sambal cabuk. Salah satunya Pak Sarmin yang menjadi generasi keempat dalam melestarikan sambal cabuk. Cabuk katakanlah itu bangsa sesaji juga, karena kebanyakan yang memakai cabuk itu adalah urapan yang dipakai untuk sesaji seperti selamatan waktu itu. Untuk satu bungkus sambal cabuk cukup dengan membayar Rp2.500. Tapi jika ingin membawa pulang 1 kg sambal cabuk harganya Rp40.000. Harga yang pantas dengan proses yang panjang dan rasa yang nikmat pastinya. Makasih Mbak, ini dia nih, saya udah sengaja beli sambal cabuknya banyak banget karena sambal ini udah mulai langka di Wonogiri. Jadi mumpung di sini nih,